Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Lazwardi, NIM 24171062, Prodi Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan organisasi. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu perencanaan. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup mengalokasi sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang pertama, arahan kegiatan. Perencanaan dapat menjadi arahan bagi kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, pedoman. Perencanaan dapat menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan. Yang ketiga, alternatif. Perencanaan dapat membantu memilih alternatif terbaik. Keempat, alat ukur. Perencanaan dapat menjadi alat ukur atas standar untuk mengevaluasi kinerja. Yang kelima, meminimalkan risiko. Perencanaan dapat membantu meminimalkan risiko dan ketidakpastian. Yang keenam, mengoptimalkan sumber daya. Perencanaan dapat membantu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia seperti waktu, uang, dan tenaga. Yang ketujuh, membuat keputusan. Perencanaan membutuhkan keputusan dan pemilihan antara berbagai opsi yang tersedia. Yang kedelapan, membantu manajemen menyesuaikan diri. Perencanaan dapat membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kesembilan, meminimalkan pemborosan. Perencanaan dapat membantu meminimalkan pemborosan dengan kerja yang terarah dan terencana. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan jenis perencanaan yang mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Perencanaan strategis adalah proses yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk menentukan arah yang akan diambil dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis merupakan jenis perencanaan yang lebih rinci dan mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Perencanaan taktis adalah proses yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan jenis perencanaan yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan secara rinci untuk menjalankan kegiatan harian dan mencapai tujuan jangka pendek. Perencanaan operasional adalah proses menentukan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan akan mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang keempat, perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan jenis perencanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk proyek yang terbatas. Selain itu, dapat dikatakan bahwa perencanaan proyek adalah suatu proses yang digunakan untuk membentuk dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang kelima, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan jenis perencanaan yang mencakup pengelolaan keuangan termasuk anggaran, pengeluaran, dan pengelolaan aset. Perencanaan keuangan adalah proses menentukan bagaimana Anda akan mengelola uang Anda untuk mencapai tujuan keuangan Anda, seperti membeli rumah, menabung untuk pensiun, atau membiayai kebutuhan keluarga. Yang keenam, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan jenis perencanaan yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan kualifikasi yang sesuai dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Yang pertama, meminimalisir ketidakpastian. Perencanaan dapat membantu memahami apa yang harus dikerjakan, kapan, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Perencanaan dapat membantu menghilangkan kegiatan yang tidak jelas atau membutuhkan sumber daya berlebih. Yang ketiga, menentukan tujuan yang tepat. Perencanaan dapat membantu menilai apakah tujuan yang ingin dicapai bersifat realistis. Yang
4. Memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Perencanaan dapat membantu memanfaatkan tenaga kerja dan peralatan yang tersedia secara efisien. Yang kelima, peningkatan inovasi. Perencanaan dapat membantu mengatasi tantangan yang harus diselesaikan. Yang keenam, meningkatkan motivasi dan kerjasama tim. Perencanaan dapat membantu meningkatkan motivasi dan kerjasama tim. Yang keenam, mencari sumber dana. Perencanaan usaha dapat membantu mencari sumber dana dari pihak lain seperti investor, perbankan, atau lembaga pembiayaan lainnya. Yang ketujuh, membangun rencana darurat. Perencanaan kontingensi atau darurat dapat membantu menghadapi situasi yang mungkin muncul jika asumsi ternyata salah. Selanjutnya, tantangan-tantangan dalam perencanaan. Yang pertama ada tantangan internal. Tantangan internal dapat berupa kurangnya keselarasan dalam proses perencanaan, pemanfaatan sumber daya manusia yang belum optimal, tingginya tingkat ketidakhadiran tenaga kerja yang kurang terdidik. Tantangan internal dapat diatasi dengan yang pertama, menetapkan kuota yang ambisius namun dapat dicapai. Yang kedua, memberikan dukungan pelatihan dan sumber daya untuk memberdayakan tim. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal ini berupa faktor-faktor yang berasal dari luar yang dapat mempengaruhi perencanaan seperti persaingan pasar, perubahan teknologi, regulasi pemerintah, ancaman dari persaingan industri, dan perubahan regulasi. Selanjutnya yang ketiga, tantangan strategis. Tantangan strategis adalah kesulitan atau hambatan yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang. Tantangan ini memerlukan perencanaan, pengambilan keputusan, dan tindakan strategis untuk mengatasinya. Jadi jenis tantangan strategis ini yang pertama itu tantangan eksternal, perubahan pasar, persaingan, dan perubahan teknologi. Yang kedua, tantangan internal berupa keterbatasan sumber daya, konflik organisasi, dan kurangnya kemampuan. Yang ketiga, tantangan operasional, pengelolaan proses, pengawasan kualitas, pengelolaan risiko. Yang keempat, tantangan finansial, manajemen keuangan, pengelolaan biaya, dan pengembangan pendapatan. Yang kelima, tantangan sumber daya manusia seperti pengembangan SDM, pengembangan talenta, dan retensi karyawan. Yang keempat, tantangan operasional. Tantangan operasional ini seperti berbagai masalah yang dapat muncul dalam menjalankan bisnis dan dapat berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan kinerja secara keseluruhan. Beberapa contoh tantangan operasional adalah keterbatasan sumber daya, seperti keterbatasan finansial, manusia, atau teknologi yang dapat menjadi tantangan signifikan. Yang kedua, ketidakpastian pasar, seperti kecepatan perubahan dan integrasi teknologi baru dapat menjadi tantangan bagi manajemen operasional. Selanjutnya, organisasi. Pengertian organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Organisasi memiliki struktur dan sistem yang mengatur cara kerja anggota-anggotanya, tugas yang harus dilakukan, serta hubungan antara anggota-anggota. Menurut Profesor Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Unsur-unsur organisasi yang pertama itu orang. Organisasi terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki struktur dan fungsi seperti ketua, wakil, dan anggota. Yang kedua, tujuan. Organisasi harus memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama antar anggota merupakan bagian penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Yang keempat, struktur pembagian tugas. Organisasi harus memiliki struktur pembagian tugas yang jelas. Yang kelima, aturan dan norma. Organisasi harus memiliki aturan dan norma yang disepakati bersama. Yang keenam, sarana dan prasarana. Sarana penunjang seperti tempat atau ruangan, komputer, dan lain-lain dapat mendukung kelancaran organisasi. Yang ketujuh, lingkungan. Lingkungan merupakan area di mana organisasi berinteraksi seperti masyarakat, budaya, kondisi sosial, dan teknologi. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi garis. Organisasi garis adalah yang paling sederhana dengan adanya jumlah anggota yang sedikit, dengan adanya pemimpin tertinggi, kemudian ada anggota lainnya yang menjalankan pekerjaan sesuai pembagian yang diberikan. Selanjutnya, dua, organisasi fungsional. Memiliki pembagian tugas kinerja yang sudah diberikan oleh para tertinggi sehingga anggota yang di bawahnya tinggal menerima instruksi, bahkan bisa mendapatkan
beberapa instruksi sekaligus. Yang ketiga, organisasi garis dan staf. Terdapat dua kelompok orang, yaitu yang melaksanakan tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Biasanya pembagian tugas akan lebih terarah dan bukan hanya berasal dari pemimpin tertinggi organisasi. Yang keempat, organisasi panitia yang diberikan kekuasaan tertentu secara melakukan rundingan untuk memutuskan berbagai hal berkaitan dengan kegiatan organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya, tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang pertama, mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama atau tiap anggota organisasi. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Yang ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mendapatkan pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Yang kelima, mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Yang keenam, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Audio Jungle.